Cyrus Network merilis hasil survei sejumlah tokoh potensial untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika sebelumnya hanya ada nama Ridwan Kamil dan Tri Risma hari ini yang mengekor Basuki Cahayapurnama, sekarang ada nama Adi Aksa Daud. Lalu seperti apa peluang pesaing Ahok? Nah, untuk membahas hal itu kini sudah hadir di studio Managing Director Cyrus Network Research and Consulting Eko David Avianto, dan nanti melalui sambungan telepon juga kita akan bergabung dengan kandidat calon gubernur DKI Jakarta Adi Aksa Daud. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesan telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-31. Baik, untuk awal ini saya akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu data-data yang akan kami tampilkan di layar kaca berikut ini. Infografis yang pertama mengenai survei elektabilitas Gubernur DKI Jakarta nantinya Basuki Cahayapurnama dengan 40,7%, Ridwan Kamil posisi kedua 15,9%, Tri Risma hari ini posisi ketiga 9,1%, Adi Aksa Daud posisi keempat 6,7%, Nahrawi Ramli 5%, Bim Benyamin 3,1%, Abraham Lunggana 2,3%, Jarod Saiful Hidayat 1,3%, dan Sandiaga Uno 0,3%. Ini infografis berikutnya yang kedua adalah mengenai survei cagup yang paling disukai atau populer ya. Ridwan Kamil mendekati posisi pertama 72%, Tri Risma hari ini posisi kedua 71%, dan Basuki Cahayapurnama di posisi ketiga 67,2%. Ya, bersama dengan kita di studio ada Mas Eko. Saya sambut dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Berita 1 TV. Kita berbicara mengenai hasil survei tadi ya. Saya harus tahu dulu nih perbedaannya. Mungkin pemirsa juga. Bedanya elektabilitas dengan popularitas sebetulnya apa? Mungkin tadi grafik yang ditampilkan kurang satu item, Mas. Jadi soal grafik popularitas tadi malah justru belum ditampilkan. Artinya kalau popularitas itu tingkat dikenal, seberapa jauh publik itu mengenal calon tersebut. Nah, kalau grafik likabilitas seperti yang ditampilkan tadi, yang posisi Ridwan Kamil teratas, disukai, ya? Itu yang paling disukai. Paling disukai dalam artian bisa jadi karena memang tampilannya, atau mungkin karena memang belum ke level kualifikasi, belum ke level layak atau tidaknya menjadi calon gubernur. Nah, kalau elektabilitas itu sudah pada tataran publik melihat layak gak sih ini orang untuk dipilih. Nah, perbedaannya kalau popularitas dan likabilitas itu setiap pemilih bisa mengenal atau menyukai lebih dari satu calon. Oh, oke. Jadi kuenya tidak harus total 100%. Berbeda untuk elektabilitas. Di elektabilitas itu publik dihadapkan pada pilihan untuk mau nggak mau memilih salah satu di antara mereka siapa yang paling layak. Jadi angka likabilitas Ridwan Kamil lebih tinggi, angka disukai Ridwan Kamil lebih tinggi dibanding Ahok, sementara di satu sisi Ahok lebih populer dibanding Ridwan Kamil, itu sebenarnya tidak menjadi problem. Artinya di posisi elektabilitas Ahok tetap yang tertinggi dalam survei ini. Jadi kalau misalnya yang tadi likabilitas itu kan nomor satu ya Ridwan Kamil, berarti boleh dipilih lebih daripada satu orang ya? Ya, misalkan kayak Mas gitu kan. Saya bisa di survei, siapa yang disukai? Iya, siapa yang mengenal Mas gitu kan. Pasti satu orang bisa mengenal Mas, bisa mengenal calon yang lain. Suka nggak sama Mas? Bisa jadi suka dengan Mas dan suka dengan calon yang lain. Tapi pada saat dihadapkan pada elektabilitas, orang harus memilih satu aja. Gitu. Nah, berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa bebasnya, dari hasil likabilitas tadi, tingkat popularitas, kesukaan masyarakat terhadap elektabilitas yang berbeda, tandanya bagaimana nih ya dibacanya? Jadi begini, dalam tahapan orang mencalonkan diri ada 3 tahap. Orang memang harus membuat dirinya populer. Yang pertama, publik banyak mengenal dia. Yang kedua, setelah dia dikenal, paling tidak dia harus mengambil simpati publik supaya orang menyukai dia. Setelah itu baru pada level dia harus menunjukkan kualifikasi dia, ya kan?
kalau saya nih calon ini layak untuk Anda pilih. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya tahapan yang memang harus dilalui. Dikenal dulu, disukai dulu, orang menganggap layak, orang simpati menganggap layak kualifikasinya, baru orang akan pilih. Oh, seperti itu berarti ya. Nah, dari hasil survei yang dilakukan, kira-kira kesimpulannya bagaimana nih? Survei kali ini untuk elektabilitas memang incumbent masih yang teratas dengan 40% itu kan, disusul dengan Ridwan Kamil di urutan kedua 15,9, kemudian ada Ibu Tri Risma hari ini 9,7% kalau nggak salah. Nah, yang mengejutkan adalah Adiaksa yang belum lama didaulat belum lama deklarasi dan dengan durasi waktu yang relatif singkat dalam sosialisasi bisa muncul di urutan keempat, menyodok keempat besar, melewati elektabilitas nama-nama yang sudah terlebih dahulu baik secara langsung ataupun belum mendeklarasikan diri, seperti ada Nahrawi Ramli, ada nama Tantowi Yahya, ada nama Sandiaga Uno, gitu kan, ada nama siapa lagi itu melewati nama-nama tersebut. Artinya kesimpulan sementara mau nggak mau harus kita akui Adiaksa ini mencuri hati publik DKI dengan dalam waktu yang relatif singkat bersosialisasi gitu, sudah menempati urutan keempat dalam elektabilitasnya. Berarti ada satu lonjakan cukup besar dalam waktu yang singkat, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dialog dalam Jurnal Pagi akan segera. Melanjutkan dialog kita di segmen akhir dari Jurnal Pagi ini, elektabilitas pesaing Ahok. Masih bersama dengan Mas Eko dari Cyrus dan juga Pak Adiaksa Daud di ujung telepon. Pak, apa yang disampaikan oleh Mas Eko sebelumnya? Maju aja, nggak usah pikirin karena dengan waktu yang singkat sudah mencapai tingkat kepercayaan publik seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak? Silakan. Ya, saya kira saya akan minta tolong, saya minta nomor teleponnya Mas Eko atau teman-teman Cyrus supaya saya bisa berkoordinasi, karena saya kan nggak apa ya, saya kan istilahnya belum secara profesional mengelolanya, ini baru tradisional aja kan, baru existing teman-teman yang ada aja. Jadi saya kira kalau kayak begini ya harus serius. Ini kan kepercayaan kan dari masyarakat Jakarta juga. Soal kalah menang itu soal urusan nanti lah, tapi saya juga harus memikirkan pakai kendaraan apa kan. Kalau ngumpulin KTP sekian ratus ribu itu kan nggak gampang kan. Kemudian nanti saya coba, insya Allah pulang dari sini saya akan kumpulkan lagi teman-teman yang biasa pada yang WhatsApp saya dan sebagainya untuk kita sama-sama. Baik, terima kasih Pak Adiaksa Daud sudah bergabung bersama kami di Sinar Pagi, Pak. Nanti akan kita tunggu perkembangannya seperti apa lah ya. Terima kasih Pak Adiaksa Daud, selamat beraktivitas kembali. Mas Eko, itu tadi Pak Adiaksa ya, dari calon yang baru tapi terus kemudian naik. Tapi ada nama-nama lain seperti Ridwan Kamil, juga Risma hari ini. Itu kan dari daerah lain sebetulnya. Kenapa sampai nama itu digadang-gadang muncul ke Jakarta? Apa Jakarta segitu menariknya atau ini fenomena ini mungkin diawali pada saat Pilkada 2012. Bagaimana ada beberapa nama yang memang dari luar DKI yang maju. Misalkan waktu itu Jokowi dengan Ahok. Jokowi dari Solo, Ahok dari Belitung Timur. Kemudian ada nama Alex Nurdin. Beliau masih Gubernur Sumatera Selatan. Ikut maju juga di DKI Jakarta. Saya pikir mungkin DKI Jakarta karena ibu kota negara, jadi mungkin menjadi parameter dari daerah-daerah lain. Artinya juga mungkin bisa jadi juga publik DKI itu betul-betul menginginkan pemimpin yang bisa memang memimpin Jakarta secara bagus. Karena saya pikir dengan wilayah yang atau dengan penduduk yang sangat heterogen, dengan Jakarta ibu kota negara, gampang-gampang susah juga Mas mimpin DKI gitu kan. Banyak tantangannya. Makanya kalau kami berpikir semakin banyak
yang akan maju di DKI Jakarta itu justru akan memberikan keuntungan bagi publik DKI Jakarta sendiri, bagi warga DKI Jakarta sendiri untuk memilih kira-kira mana yang terbaik di antara mereka. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai nama-nama yang muncul tadi ada Ridwan Kamil dan Risma Hari. Nah, kita berbicara dua nama itu dulu ya, Ridwan Kamil dan bagaimana Anda melihat kemungkinan mereka memang benar bisa masuk di Jakarta? Karena kalau kita Ridwan Kamil sendiri, orang Bandung katanya nggak rela. Orang di Jawa Barat aja gitu. Anda ngelihatnya gimana? Ya, kalau Ridwan Kamil kan kita lihat beliau juga sangat populer di Bandung, bahkan di level nasional hari ini kan. Saya pikir kalau soal rela atau tidak relanya, ya itu kembali lagi nanti ke yang bersangkutan. Apakah beliaunya itu akan memang menginginkan untuk maju di Pilkada DKI atau enggak? Karena kenapa nama Ridwan Kamil dan nama Tri Risma hari ini kita masukkan dalam simulasi survei? Kami menganggap dua wali kota tersebut dalam tanda kutip memang secara kinerja sebagai wali kota memang bagus. Itu, dan tidak menutup kemungkinan melihat fenomena dari pada saat Pilkada 2012 bisa jadi mereka akan mencalonkan atau dicalonkan untuk maju di Pilkada DKI. Bisa jadi nanti tiba-tiba kita kan nggak tahu Tri Risma hari ini nantinya, ini kan baru mau maju di yang kedua kan di Pilkada Surabaya. Misalkan jadi wali kota lagi, kemudian tiba-tiba ada dorongan atau ada instruksi dari partai Anda maju di DKI. Bisa jadi kan kemungkinan itu tidak tertutup gitu. Jadi masih terbuka lebar nih, masih bisa kemana-mana ya. Nah, berbicara mengenai periodikal dari survei ini sendiri, kira-kira ini kan Oktober ke awal November. Kira-kira saat yang tepat berikutnya untuk survei? 3 bulan lagi mungkin akan kita berencana memang akan membuat survei secara periodik di DKI Jakarta. Mungkin kalau 1 tahun lebih sebelum pilkada masih oke lah datanya untuk 3 bulan sekali. Tapi mungkin pada saat sudah pencalonan resmi itu bisa jadi masa untuk periode survei itu bisa jadi sebulan sekali, karena nanti akan sangat dinamis sekali perubahan angka elektabilitasnya. Seperti itu. Kalau hari ini sih masih belum terlalu. 15 bulan masih cukup jauh, jadi 3 bulan sekali masih oke lah ya. Masih oke, 3 bulan sekali. Nanti saya mudah-mudahan. Kalau kita kan menunggu kira-kira 3 bulan lagi seperti apa. Baik. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di studio. Demikian pemirsa dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai membahas elektabilitas pesaing Ahok. Tetaplah bersama kami karena Jurnal Pagi akan segera kembali.